Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramona Ardianti Nasution SPD, Guru SD Negeri 03 Batu Ampar, CGP Angkatan 11 dari Kota Batam. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 budaya positif yang ada di kelas saya. Adapun segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab atas kewajibannya. Adapun tahapan dalam segitiga restitusi yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas yang salah ke identitas yang benar. Kemudian, pada tahap validasi tindakan yang salah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mengenali, mengakui kebutuhan siswa akan memperbaiki hubungan antara guru dengan siswa. Dan tahap menanyakan keyakinan yaitu siswa akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dan mampu mengaitkan dengan tindakan yang salah. Pada kasus yang pertama, saya menemukan di dalam kelas saya yaitu Nadia, siswa kelas 5, mendapatkan tugas untuk piket membersihkan kelas. Ia tiba di sekolah 5 menit sebelum bel berbunyi, sehingga ia tidak maksimal dalam melaksanakan kewajibannya. Karena kelasnya masih kotor, Nadia dan teman-teman satu kelompok piketnya melanjutkan tugas piket di jam pertama pelajaran. Sehingga akibat dari perbuatannya itu teman-teman satu kelas kehilangan 30 menit jam pelajaran pertama karena kelasnya sedang dibersihkan. Adapun video saya melaksanakan penerapan segitiga restitusi kepada Nadia adalah sebagai berikut. Nadia tahu tidak? Nadia sudah berbuat kesalahan. Kira-kira apa yang Nadia lakukan hari ini? Oke, Nadia terlambat tiket kan? Nadia akui untuk kesalahan yang Nadia lakukan hari ini. Apakah menurut Nadia perilaku tersebut baik atau buruk? Jadi buruk ya, jadi tidak boleh dilakukan lagi. Nah, kemudian kira-kira Nadia melakukan perilaku tersebut, apa yang terjadi selanjutnya? Tidak nyaman belajar, kelasnya kotor ya, kelasnya kotor, bau, banyak sampah. Terus tadi setelah itu solusi yang ibu berikan kepada Nadia dan teman-teman yang piket hari ini membersihkan kelas lagi di jam yang mana? Di jam berapa? Setelah baris ya? Nah, apa yang terjadi setelah Nadia dan teman-teman membersihkan kelas? Akibatnya apa untuk teman-temannya yang lain? Tidak belajar. Waktu belajarnya jadi kurang ya, karena tadi Nadia dan teman-teman tidak piket dan piketnya diganti di jam pertama. Nah, jadi Nadia, apakah hal tersebut perilaku yang sudah Nadia lakukan itu bagaimana ke depannya? Kan kemarin kita sudah membuat keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas apa yang kira-kira Nadia lakukan? Disiplin dalam tepat waktu. Satu lagi apa? Iya, untuk menjaga kebersihan kelas. Jadi 2 keyakinan kelas yang sudah Nadia langgar dan teman-teman yang piket hari ini ya. Nah, jadi ke depannya Nadia dan teman-temannya bagaimana? Harus
silakan kembali ke kelasnya. Adapun di kasus yang kedua, saya menemukan di kelas saya, Kevin, kelas 5 pada hari itu lupa memakai atribut dasi dan ikat pinggang saat apel pagi hari Senin. Ia tiba di sekolah tepat pukul 7 pagi saat bel masuk berbunyi, sehingga ia tidak memiliki waktu untuk kembali pulang ke rumah mengambil atribut yang ketinggalan. Adapun video simulasi, saya melaksanakan penerapan segitiga restitusi kepada Kevin, yaitu sebagai berikut. Halo Kevin. Gimana hari ini, sehat? Kevin tahu kesalahan Kevin yang diperbuat hari ini? Tidak memakai atribut. Atribut apa yang Kevin tidak pakai? Dasi dan Iya, dasi dan tali pinggang ya. Kenapa Kevin nggak pakai dasi sama ikat pinggang? Memangnya Kevin bangunnya jam berapa sih? setengah 7. Setelah itu mandi. Setelah itu baru pergi ke sekolah. Dari rumah ke sekolah itu Kevin membutuhkan waktu berapa menit? 10 menit. Nyampe sekolah 5 menit. Nyampe ke sekolah jam berapa? Jam 7 kurang ya? Jam 7 kurang. Jadi dasi sama ikat pinggangnya sampai buru-buru sampai ke tempat dipakai. Oke, itu terima sih alasan Kevin karena terburu-buru. Oke. Tapi kalau menurut Kevin, apakah perilaku tersebut baik atau buruk? Buruk. Apakah perilaku Kevin hari ini yang tidak memakai atribut atau seragam melanggar keyakinan kelas kita? Yang mana? Melanggar yang mana? Keyakinan kelas mana yang kira-kira Kevin melanggar? Disiplin. Kayak kita sudah sepakat ya, kemarin di awal kita bersepakat, kita sudah membuat kesepakatan kelas, sudah membuat keyakinan disiplin. Bagaimana kira-kira kalau Kevin itu mengatasi solusi atau masalah yang Kevin hadapi? Kedepannya bagaimana? Lebih baiknya seperti apa? memakai seragam Oke, kalau misalnya alasannya tadi buru-buru, seharusnya Kevin ngapain? dasi dan tali pinggang. Oke, menyiapkan dasi dan pinggangnya itu waktunya kapan? Apakah waktunya pagi-pagi itu atau sebelumnya? Sebelumnya Oke, sebelumnya. Siapa yang membereskan peralatan tulis kamu di rumah? Sendirian kan? Berarti Kevin harus mandiri kan di rumah kan? Karena sudah kelas 5. Jadi kedepannya Kevin harus apa? lebih baik, Ya, harus baik itu seperti apa? harus merapikan tali pinggang dan lagi Ya, sebelumnya harus disiapkan dulu peralatannya, ya. Siapkan dulu peralatannya, baru paginya kamu tidak terburu. Paham? Jadi kedepannya Kevin harus seperti itu ya. Jadi tidak ada barang-barang yang tertinggal. Nah, itu dia tadi video simulasi. Terima kasih atas perhatiannya. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.